Pada episode kali ini, Isa Dewata akan mengajak pemirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli, Pura Entegana dan Pura Puncak Candri Manik Srokadan. Pertama kami mengajak pemirsa menuju ke Pura Entegana. Secara administratif, pura ini terletak di Desa Adat Tegal, Perbekel Dharmasaba, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut. Pura ini dapat dicapai melalui jalan jurusan Denpasar Petang, dan dari arah barat, Anda dapat melewati jalan jurusan Denpasar Tabanan dengan kendaraan bermotor. Jarak tempuhnya kira-kira 5 km dari Puspam Badung, dan dari pusat kota Denpasar berjarak 12 km. Sejarah keberadaan Pura Entegana tidak terlepas dari pemerintahan Dalem Anom Sukaranti. Diceritakan zaman dahulu kala pada pemerintahan Dalem Anom Sukaranti di Pekeraman Kapal dengan patihnya bernama Ki Demang Copong. Pada saat itu raja bersama patih serta hulu balangnya membangun tempat pemujaan atau pura berupa candi yang pada akhirnya diberi nama Pura Purusada yang berlokasi di Desa Adat Kapal. Pura tersebut dibangun pada awal abad ke-10 tahun Isaka 830 atau tahun 908 Masehi, di mana candi itu merupakan tempat pemujaan Sang Hyang Siwa Guru. Ketika raja bersama patihnya Ki Demang Copong dan para pengiring melakukan persembahyangan di Candi Purusada, mereka mendengar sabda angawang-awang yang intinya melanjutkan misi sucinya untuk membangun sebuah candi yang berlokasi di sebelah timur Desa Kapal. Mendengar sabda demikian, dengan segeralah Ki Patih bersama para pengikutnya berangkat menuju ke bagian sebelah timur Desa Adat Kapal. Setibanya di sana, Patih bersama para pengikut dengan perasaan gembira melakukan sukarma membuat sebuah candi. Setelah rampung pengerjaan candi tersebut, lagi-lagi terdengar sabda yang isinya bahwa kayangan yang baru selesai dibangun ini diberi nama Entegana sebagai wahana memuja kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dalam perbaunya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati. Kahyangan ini dibangun pada abad ke-10 tahun Isaka 873 atau tahun 951 Masehi dengan tahun Candra Sangkala Nala Astaning Cipta Liman. Mulai saat itulah Pura Purusada dengan Pura Entegana memiliki keterkaitan jika ditinjau dari segi purana,
yang sama-sama sebagai tempat suci memuja Sang Hyang Siwa Pasupati atau Sang Hyang Siwa Guru atau Sang Hyang Dewanata. Setelah selesai membangun Pura Anteghana, Kipati bersama pengikutnya melanjutkan membangun Pura Kentel Gumi yang berlokasi di Banjarangkan, Klungkung. Setiap pura di Bali tentunya mempunyai pengempon yang masing-masing bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memadek ke Pura Anteghana. Pengempon Pura Anteghana berjumlah 450 kakak yang terdiri dari sejebak Desa Tegal, Desa Sibang, Gereh, Kerobokan, Peguyangan, Mambang Tabanan hingga Perancak Negara. Sebagai pura umum penyiwi Pura Anteghana adalah seluruh umat Hindu dari segala lapisan masyarakat yang ada di Bali. Para penyiwi ini umumnya secara rutin ikut berpartisipasi dalam puja wali maupun upacara-upacara lainnya yang diadakan di Pura Anteghana ini. Puja wali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu puja wali atau piodalan yang dilaksanakan setiap setahun sekali jatuh pada Purnama Ningkapat serta melibatkan seluruh umat Hindu yang menjadi pengempon pura ini. Pura Anteghana memiliki beberapa keunikan, di antaranya adanya Dreste Menek Base, yaitu sehari sebelum puja wali di mana masyarakat yang mendapatkan paice di Pura Anteghana wajib untuk nyuciang di pura. Selain itu, masyarakat meyakini di Pura Anteghana ini juga difungsikan sebagai tempat usada atau pengobatan berupa minyak, wangsu besi kuning, wangsu besi tawar, hingga kain cepuk sutra yang bergambar janger yang dapat dipakai untuk sarana pengobatan. Hingga adanya belong atau gerabah batu yang berpindah-pindah sendiri, serta diyakini oleh masyarakat Subak Aban sebagai alat ukur berhasil tidaknya panen. Setelah berdharma yatra ke Pura Anteghana, kami mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Pucak Candri Manik Srokadan. Secara administratif, Pura Candra Manik Srokadan terletak di Banjar Dinas Srokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Bangli, pada ketinggian 125 meter dari permukaan laut.
Pura Candri Manik terletak di tengah-tengah hamparan sawah serta tersembunyi oleh rimbunan pepohonan. Pura Candri Manik ini dapat dicapai menggunakan kendaraan bermotor, jarak tempuh dari Kabupaten Bangli kira-kira 26 km dan sekitar 40 km dari kota Denpasar. Sejarah Srokadan tidak terlepas dari prasasti tembaga yang ditemukan oleh Dr. Ergoris yang diberi nomor kode 101 Srokadan A dan 803 Srokadan B. Prasasti Srokadan A dikeluarkan pada masa pemerintahan Ugrasena pada tahun Saka 837 atau tahun 915 Masehi, dan prasasti Srokadan B dikeluarkan pada masa pemerintahan Betara Guru tahun Saka 1246 atau tahun 1324 Masehi. Pada tahun Isaka 1126 atau tahun 1204 Masehi wafatlah Paduka Sri Maharaja Aji Eka Jaya Lancana. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kerajaan, maka adik beliau yang bernama Adi Kunti Ketana dinobatkan menjadi Raja Bali yang bergelar atau Abhiseka Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Dengan penobatan Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana, beliau membuat asrama dan parahyangan di daerah Bali dahulu, antara lain di batas bagian selatan desa Bangli. Di sana beliau membuat pura yang diberi nama Pura Sumaniha atau Pura Candri Manik yang dilengkapi dengan arca atau patung Makara Dewi, serta dikenal sebagai upacara dari Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana bersama permaisuri beliau. Dan di sebelah selatannya terdapat goa bernama Gua Meraku yang dipakai sebagai tempat pertapaan dalam Batara Guru saat itu. Entah berapa lama dalam Batara Guru berkuasa sebagai raja di Bali, lalu beliau berputra 2 orang kembar buncing. Yang laki-laki bernama Dana Diraja Ketana yang disebut Masula, dan yang wanita bernama Sang Dana Dewi Ketu yang disebut Masuli. Setelah Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana wafat, abu jenazahnya dicandikan di Candri Manik di daerah Yang Putih Srokadan. Setelah itu wafatnya Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana kini dilanjutkan oleh pemerintahan Sri Paduka Mahaguru, yang tidak begitu banyak diungkapkan karena sedikitnya sumber data yang mengacu tentang pemerintahan beliau di Bali. Namun dalam lontar Usana Bali diuraikan sebagai berikut. Oleh sebab itu, kemudian pada tahun Saka 1246 atau tahun 1324 Masehi, Paduka Betara Maharaja Batara Mahaguru diangkat menjadi raja oleh Prabu Jayanegara Raja Majapahit. Pengempon Pura Candri Manik ini berjumlah 117 kakak, terdiri dari Krama Subakwewidangan Srokadan, Apuan, dan Abuan. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya.
Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan Sase, Pujawali di Pura Chandri Manik ini jatuh setiap purnama ketiga atau setiap tahun sekitar bulan September. Pura Chandri Manik ini memiliki keunikan diantaranya banyak peninggalan berupa arca-arca kuno yang masih tersimpan di genang gedung arca sekarang. Selain itu pernah terjadi keanehan pada tahun 2018, waktu di mana Dinas Purbakala telah selesai membuat pelinggih gedung arca dan dipelaspas oleh krame serta dipuput oleh pendeta. Ada keanehan seorang krame melihat seorang pendeta yang masih ada di Nista Mandala. Warga tersebut langsung mengantarkan pendeta yang dilihatnya ke Jeroan atau Utama Mandala. Sesampainya di Jeroan di depan pelinggih, pendeta tersebut tiba-tiba menghilang secara gaib.